Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nastamir, kita lanjutkan pembacaan buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Adapun jika dilihat dari sudut pembebanan atau kewajiban, maka ilmu syar'i ini terbagi menjadi dua. Pertama, ilmu aini, yakni ilmu yang wajib diketahui dan dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Contohnya, ilmu tentang iman, thaharah, itu bersuci, salat, puasa, zakat. Apabila telah memiliki harta yang mencapai nisab dan haul, haji ke Baitullah bagi yang mampu, dan segala apa yang telah diketahui dengan pasti dalam agama dari berbagai perintah dan larangan. Tidaklah anak-anak yang menginjak dewasa ditanya tentang ilmu ini, melainkan mereka mengetahuinya. Kedua, ilmu kifai, yakni ilmu yang tidak wajib atas setiap muslim untuk mengetahui dan mempelajarinya. Apabila sebagian dari mereka telah mengetahui dan mempelajarinya, maka gugurlah kewajiban atas sebagian yang lainnya. Namun apabila tidak ada seorang pun dari mereka yang mengetahui dan mempelajarinya, padahal mereka sangat membutuhkan ilmu tersebut, maka berdosalah mereka semuanya. Contoh adalah menghafalkan Al-Quran, ilmu qiraat, ilmu waris, ilmu hadis, mengetahui hal halal dan haram, dan yang sejenisnya. Jenis ilmu ini tidak wajib dipelajari oleh setiap individu muslim dan muslimah, tetapi cukup dilakukan sebagian mereka. Pengertian ilmu yang bermanfaat. Di dalam Al-Quran, terkadang Allah Ta'ala menyebutkan ilmu pada kedudukan yang terpuji, yaitu ilmu yang bermanfaat, dan terkadang dia menyebutkan ilmu pada kedudukan yang tercela, yaitu ilmu yang tidak bermanfaat. Adapun yang pertama, seperti firman Allah Ta'ala, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Firman Allah Ta'ala, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim." Allah menyatakan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Imran ayat 18. Firman Allah Ta'ala, "Wa qur rabbi zidni ilman." Dan katakanlah, ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Quran Surat Thaha ayat 114. Firman Allah Ta'ala, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Quran Surat Fatir ayat 28. Firman Allah Ta'ala tentang kisah Adam dan pelajaran yang didapatkannya dari Allah tentang nama-nama segala sesuatu, dan memberitahukannya kepada para malaikat. Para malaikat pun berkata, "Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim." Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 32. Dan firman Allah Ta'ala mengenai kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa alaihissalam berkata kepadanya, "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda." Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 66. Ini semua adalah ilmu yang bermanfaat, dan terkadang Allah Ta'ala mengabarkan keadaan suatu kaum yang diberikan ilmu, namun ilmu yang ada pada mereka tidak memberikan manfaat kepada mereka. Ini adalah ilmu yang bermanfaat pada hakikatnya, namun pemiliknya tidak mengambil manfaat dari ilmunya itu. Allah Ta'ala berfirman, "Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin." Perumpamaan orang yang diberi tugas membawa Taurat
kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 5. Adapun ilmu yang Allah Ta'ala sebutkan pada kedudukan tercela yaitu ilmu sihir seperti firman-Nya wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa labi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat, dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli itu menggunakan sihir itu niscaya tidak mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh sangat buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Dan firman Allah Ta'ala, ya'lamuna zahiran minal hayatin dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang lahir itu yang tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Quran Surat Ar-Rum ayat 7. Karena itulah as-sunnah membagi ilmu menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Juga menganjurkan untuk berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat dan memohon kepada Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wafat tahun 728 Hijriah mengatakan ilmu adalah apa yang dibangun di atas dalil, dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang ada ilmu yang tidak berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun dalam urusan duniawi seperti ilmu kedokteran, ilmu hitung, ilmu pertanian, dan ilmu perdagangan. Majmu' al-Fatawa. Imam Ibnu Rajab rahimahullah wafat tahun 795 Hijriah mengatakan ilmu yang bermanfaat akan menuntun kepada dua perkara. Pertama, mengenal Allah Ta'ala dan segala apa yang menjadi haknya berupa nama-nama yang indah, sifat-sifat yang tinggi, dan perbuatan-perbuatan yang agung. Hal ini mengharuskan adanya pengagungan, rasa takut, cinta, harap, dan tawakal kepada Allah, serta ridho terhadap takdir dan sabar atas segala musibah yang Allah Ta'ala berikan. Kedua, mengetahui segala apa yang diridhoi dan dicintai Allah Azza wa Jalla, serta mengetahui segala apa yang dibenci dan dimurkainya berupa keyakinan, perbuatan yang lahir dan batin, serta ucapan. Hal ini mengharuskan orang yang mengetahuinya untuk bersegera melakukan segala apa yang dicintai dan diridhoi Allah Ta'ala dan menjauhi segala yang dibenci dan dimurkainya. Adapun ilmu itu menghasilkan hal ini dibagi pemiliknya, maka inilah ilmu yang bermanfaat. Apabila ilmu itu menghasilkan hal ini bagi pemiliknya, maka inilah ilmu yang bermanfaat. Kapan saja ilmu itu bermanfaat dan menancap di dalam hati, maka sungguh hati itu akan merasa khusyuk, takut, tunduk, mencintai dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Maka jiwa merasa cukup dan puas dengan sedikit yang halal dari dunia dan merasa kenyang dengannya, sehingga hal itu menjadikannya qanaah dan zuhud di dunia. Imam Mujahid bin Al-Jabr wafat tahun 104 Hijriah rahimahullah mengatakan, orang yang faqih adalah orang yang takut kepada Allah Ta'ala meskipun ilmunya sedikit, dan orang yang bodoh adalah orang yang berbuat durhaka kepada Allah Ta'ala meskipun ilmunya banyak. Perkataan beliau rahimahullah menunjukkan bahwa ada orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya, namun ilmu tersebut tidak bermanfaat bagi orang tersebut karena tidak membawanya kepada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Imam Ibnu Rajab wafat tahun 790 Hijriah rahimahullah berkata, ilmu yang paling utama adalah ilmu tafsir Al-Quran, penjelasan makna hadis-hadis Nabi SAW, dan pembahasan tentang masalah halal dan haram yang diriwayatkan dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam terkemuka yang mengikuti jejak mereka. Imam Al-Auza'i wafat tahun 157 Hijriah rahimahullah berkata, al-ilmu ma jaa an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma lam yaji
an wahidin minhum falaysa bi'ilm. Ilmu itu adalah apa yang datang dari para sahabat Nabi, adapun yang datang dari selain mereka bukanlah ilmu. Jami bayan ilmi wa fadlih. Imam Ibnu Qayyim adalah I'lamul Muwaqqi'in mengatakan, Imam Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in mengatakan, telah berkata sebagian ahli ilmu, ilmu adalah firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan para sahabat. Semuanya tidak bertentangan. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah rahimahullah mengatakan, kullul ulumi siwal Qur'ani mashghulatun illa al-haditha wa illa al-fiqha fid din. Al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzaka waswasus syayatin. Seluruh ilmu selain Al-Quran hanyalah menyibukkan, kecuali ilmu hadis dan fikih dalam rangka mendalami ilmu agama. Ilmu adalah yang tercantum di dalamnya qala hadatsana, itu artinya telah menyampaikan hadis kepada kami. Adapun selain itu hanyalah was-was, yaitu bisikan syaitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan kepada kita mengenai orang yang paham tentang agama. Ia memperoleh manfaat dari ilmunya dan memberikan manfaat kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan perumpamaan orang yang tidak menaruh perhatian pada ilmu agama. Dengan kelalaiannya, itu mereka menjadi orang yang merugi dan bangkrut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathalil ghaithil katsir asaba ardon fakana minha naqiyatun qabilatil ma fa'ambatatil kala'u wal ushbatal katsira fakanat minha ajadibu amsakatil ma'a fanafa'a Allahu bihan nas fasharibu wasaqau waraza'u wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an fadzalika mathalu man faquha fid dinillahi wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bih fa'alima wa 'allama wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal huda Allahi alladzi ursiltu bih. Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya laksana hujan deras yang menimpa tanah. Di antara tanah itu ada yang subur, ia menerima air lalu menumbuhkan tanaman dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang kering yang menyimpan air. Lalu Allah memberi manusia manfaat darinya sehingga mereka meminumnya, mengairi tanaman dan berladang dengannya. Hujan itu juga mengenai jenis tanah yang lain, yaitu yang tandus, yang tidak menyimpan air, tidak pula menumbuhkan tanaman. Itulah perumpamaan orang yang memahami agama Allah, lalu ia mendapat manfaat dari apa yang Allah mengutus aku dengannya, maka ia berilmu dan mengajarkannya. Juga perumpamaan atas orang yang tidak menaruh perhatian terhadapnya dan tidak menerima petunjuk Allah dengannya aku diutus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perumpamaan terhadap ajaran agama Islam yang beliau bawa dengan hujan yang dibutuhkan manusia. Kondisi manusia sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti tanah yang kering, gersang dan tandus. Kemudian kedatangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membawa ilmu yang bermanfaat, menghidupkan hati-hati yang mati sebagaimana hujan menghidupkan tanah-tanah yang mati. Kemudian beliau mengumpamakan yang pertama, orang yang mendengarkan ilmu agama dengan berbagai tanah. Orang yang mendengarkan ilmu agama dengan berbagai tanah yang terkena air hujan, di antara mereka adalah orang yang alim mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya. Orang ini seperti tanah subur yang menyerap air sehingga dapat memberi manfaat bagi dirinya, kemudian tanah tersebut dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sehingga dapat memberi manfaat bagi yang lain.
Kedua, di antara mereka ada juga orang yang menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu, namun dia tidak mengamalkan sunnah-sunnahnya, akan tetapi dia mengajarkannya untuk orang lain. Maka dia bagaikan tanah yang ter- tergenangi air sehingga manusia dapat memanfaatkannya. Orang inilah yang disebut dalam sabda beliau, semoga Allah memperindah seseorang yang mendengar perkataan-perkataanku dan dia mengajarkannya seperti yang dia dengar. Ketiga, di antara mereka ada juga yang mendengar ilmu namun tidak menghafal, menjaga, tidak menyampaikannya kepada yang lain. Maka perumpamaan seperti tanah yang berair atau tanah yang gersang yang tidak dapat menerima air sehingga merusak tanah yang ada di sekelilingnya. Dikumpulkannya perumpamaan bagian pertama dan kedua pada bagian akhir hadis disebutkan keduanya sama-sama bermanfaat, sedangkan dipisahkannya bagian ketiga disebabkan tercela dan tidak bermanfaat. Atau bisa jadi perumpamaan hadis di atas terdiri dari dua kelompok. Perumpamaan pertama berikut dua kelompoknya. 1 dan 2 telah dijelaskan sebelumnya, sedangkan perumpamaan kedua bagian pertamanya adalah orang yang masuk agama Islam namun tidak mengamalkan dan tidak mengajarkannya. Kelompok ini diumpamakan dengan tanah tandus sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Orang yang tidak menaruh perhatian terhadapnya, yakni dia berpaling dari ilmu sehingga dia tidak bisa memanfaatkannya dan tidak pula dapat memberi manfaat kepada orang lain. Adapun bagian kedua, orang yang sama sekali tidak memeluk agama Islam, bahkan telah disampaikan kepadanya pengetahuan tentang agama Islam, tapi ia mengingkari dan kubur kepadanya. Kelompok ini diumpamakan dengan tanah datar yang keras, di mana air mengalir di atasnya, tapi tidak dapat memanfaatkannya. Hal ini disyaratkan dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Walam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bih." Dan tidak peduli dengan petunjuk Allah yang aku diutus dengannya. At-Tibi rahimahullah berkata, maka yang tersisa dari golongan manusia ada dua. Yang pertama, manusia yang memanfaatkan ilmu untuk dirinya, namun tidak mengajarkannya kepada orang lain. Kedua, manusia yang tidak memanfaatkan ilmu bagi dirinya, namun ia mengajarkan kepada orang lain. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, kategori pertama masuk dalam kelompok pertama sebab secara umum ada manfaatnya walaupun tingkatannya berbeda. Begitu juga dengan tanaman yang tumbuh di antaranya ada yang subur dan memberi manfaat kepada manusia dan juga yang kering. Adapun kategori kedua, walaupun dia mengajarkan hal-hal yang wajib dan meninggalkan yang sunnah, sebenarnya dia termasuk kelompok kedua seperti yang telah kami jelaskan, dan seandainya dia meninggalkan hal-hal wajib maka dia adalah orang fasik dan tidak boleh mengambil ilmu darinya, dan kita tidak boleh mengambil ilmu darinya. Orang semacam ini mungkin termasuk dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man lam yarfa bidzalika ra'san," orang yang tidak menaruh perhatian terhadapnya. Tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat dapat diketahui dengan melihat kepada pemilik ilmu tersebut. Di antara tanda-tandanya adalah 1. Orang yang bermanfaat ilmunya tidak menganggap dirinya mempunyai keadaan dan kedudukan yang tinggi, serta hati mereka membenci pujian dari manusia, tidak menganggap dirinya suci dan tidak sombong terhadap orang lain dengan ilmu yang dimilikinya. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah wafat tahun 110 Hijriah mengatakan, orang yang faqih hanyalah orang yang zuhud terhadap dunia, sangat mengharapkan kehidupan akhirat, mengetahui agamanya dan rajin dalam beribadah. Dalam riwayat lain beliau berkata, ia tidak iri terhadap orang-orang yang berada di atasnya, tidak sombong terhadap orang yang berada di bawahnya, dan tidak mengambil imbalan dari ilmu yang telah Allah Ta'ala ajarkan kepadanya. Sunan Ad-Darimi. Yang kedua, pemilik ilmu yang bermanfaat apabila ilmunya bertambah pula sikap tawadu, rasa takut, kehinaan, dan tunduk di hadapan Allah Ta'ala. Ilmu yang ketiga, ilmu yang bermanfaat mengajak pemiliknya lari dari dunia. Yang paling besar adalah kedudukan, ketenaran, dan pujian. Menjauhi hal itu dan bersungguh-sungguh dalam menjauhkannya, maka hal itu adalah tanda ilmu yang bermanfaat. Yang keempat, pemilik ilmu ini tidak mengaku-ngaku memiliki ilmu dan tidak berbangga dengannya terhadap seorang pun. Ia tidak menisbatkan kebodohan kepada seorang pun, kecuali seseorang yang jelas menyalahi sunnah dan ahlus sunnah. Ia marah kepadanya
karena Allah Ta'ala semata, bukan karena pribadinya, tidak pula bermaksud meninggikan kedudukan dirinya sendiri di atas seorang pun. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wafat tahun 728 Hijriah rahimahullah, membagi ilmu yang bermanfaat ini yang merupakan tiang dan asas dan hikmah menjadi 3 bagian. Beliau rahimahullah berkata, ilmu yang terpuji yang ditunjukkan oleh Alkitab dan As-Sunnah adalah ilmu yang diwariskan para nabi, sebagaimana dinisbatkan disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal ulama'a hum warathatul anbiya'i lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadhin wafirin. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, dan tidak pula dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Ilmu ini ada 3 macam. 1. Ilmu tentang Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Contohnya adalah sebagaimana Allah menurunkan surat Al-Ikhlas, ayat kursi, dan sebagainya. Yang kedua, ilmu mengetahui berita dari Allah tentang hal-hal yang telah terjadi dan akan terjadi di masa datang, serta yang sedang terjadi. Contohnya adalah Allah menurunkan ayat-ayat tentang kisah, janji, ancaman, sifat surga, sifat neraka, dan sebagainya. Yang ketiga, ilmu mengetahui perintah Allah yang berkaitan dengan hati dan perbuatan-perbuatan anggota tubuh, seperti beriman kepada Allah, ilmu pengetahuan tentang hati dan kondisinya, serta perkataan dan perbuatan anggota badan, dan hal ini masuk di dalamnya ilmu tentang dasar-dasar keimanan dan tentang kaidah-kaidah Islam, dan masuk di dalamnya ilmu yang membahas tentang perkataan dan perbuatan-perbuatan yang zahir, seperti ilmu-ilmu fikih yang membahas tentang hukum amal perbuatan, dan hal ini merupakan bagian dari ilmu agama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga telah berkata Yahya bin Ammar yang wafat tahun 422 Hijriah, ilmu itu ada 5. 1. Ilmu yang merupakan kehidupan bagi agama, yaitu ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu yang merupakan santapan agama, yaitu ilmu tentang mempelajari makna-makna Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, ilmu yang merupakan obat agama, yaitu ilmu fatwa. Apabila suatu musibah malapetaka datang kepada seorang hamba, ia membutuhkan orang yang mampu menyembuhkannya dari musibah itu, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang keempat, ilmu yang merupakan penyakit agama, yaitu ilmu kalam dan bid'ah. Dan yang kelima, ilmu yang merupakan kebinasaan bagi agama, yaitu ilmu sihir dan yang sepertinya.